Eta? Ya, shalom saudara-saudara yang bisa mendengarkan suara saya dengan jelas, boleh kasih tanda? Oke. Good. Mari sekali lagi kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapa kami di dalam sorga, sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur. Karena kebaikan-Mu lah Tuhan, yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini. Kami meyakini Tuhan, kami diberkati, kami dilindungi, kami diberikan kesempatan-kesempatan yang baik. Kami percaya Tuhan, ini adalah bukti betapa Engkau mengasihi hidup kami. Itu sebabnya Tuhan ajar kami untuk membalas segala kebaikan-Mu Tuhan, dengan memberikan hidup kami berkenan, berarti untuk kerajaan Allah. Hari ini kami mau persembahkan persekutuan doa ibadah kantor ini untuk kesukaan Tuhan. Sekaligus kami bersedia lagi dituntun, diajar, agar kami boleh jadi bukan seperti apa yang dunia kehendaki, tapi seperti apa yang Tuhan kehendaki. Urapi, layakkan hamba-Mu jadi berkat. Dalam nama Yesus, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya sudah kasih bahannya tadi kepada Ibu Imelda. Silakan bantu untuk kita bisa lihat bersama-sama apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Ya, saudara-saudara, kalau saya mulai dengan sebuah pertanyaan, bersama siapa Anda di tahun ini? Maka tentu jawabannya bisa mudah saja dijawab, toh. Saya sama istri saya, sama anak-anak saya. Atau ya saya sama ya orang-orang dekat saya. Seperti itu. Tapi pertanyaan ini lebih mengarah kepada pribadi seperti apa yang akan terus menyertai saudara sepanjang tahun ini. Ini sangat penting untuk kita renungkan, mengingat saudara dan saya memasuki masa-masa yang tidak bisa diprediksi. Saya rasa kita semua sepakat bahwa tidak seorang pun yang dapat memprediksi apa yang akan terjadi di tahun ini. Terutama dampak pandemik yang belum selesai sampai hari ini. Kita sepakat juga bahwa kondisi perekonomian belum lagi pulih. Bahkan kemungkinan akan menghadapi masa-masa yang lebih sulit. Jadi saudara-saudara, penting buat kita bersama-sama sebagai orang percaya menyadari dan memerlukan pribadi-pribadi orang-orang tertentu yang bisa mendampingi kita sepanjang tahun ini. Next. Silakan. Ya, salah satu kebutuhan yang paling penting dalam kehidupan seseorang adalah kehidupan berkomunitas, toh. Kita nggak bisa hidup sendiri. Ada orang-orang yang berusaha untuk hidup sendiri, merasa bahwa mereka tidak butuh orang. Sebenarnya itu menyangkali sebuah kebenaran. Seindependennya seseorang, dia harus dengan rendah hati, jujur, secara langsung dan tidak langsung dia membutuhkan orang-orang lain. Saya percaya saudara-saudara pasti setuju hal ini. Tapi yang terutama saudara-saudara, kenapa kita itu butuh orang-orang di sekitar kita? Ya. Ya, keberadaan orang-orang di sekitar kita itu memberi timbal balik. Artinya bukan mereka saja, kita juga ya, namanya timbal balik. Apakah itu perhatian? Betul enggak saudara-saudara? Kita kan bukan cuma butuh diperhatikan kan? Butuh enggak diperhatiin? Kalau kita kerja perlu enggak ada orang yang
Oh, lihat, perhatiin hasil kerja kita, karya kita. Ya, itu manusiawi kan. Tapi kita juga butuh untuk memperhatikan. Ini nilai kehidupan, Bapak Ibu. Penghargaan. Kita tidak cari penghargaan. Kehidupan kita memang tidak melulu atau bukan bertujuan untuk dihargai orang. Tapi paling tidak ini sebuah kebutuhan yang tidak bisa tidak. Anak-anak perlu mendapatkan penghargaan dari orang tuanya. Ada award, ya ada reward. Itu kan sebagai sebuah bentuk penghargaan. Kita diberikan satu kepuasan, ya motivasi, kegairahan. Saudara bisa bayangin kalau kita hidup ya, hasil prestasi nggak ada yang hargai, dicuekin, wah hidup serasa hampa kan, seperti itu. Lalu apa? Empati. Saudara boleh jago ya, boleh kuat, hamba Tuhan boleh punya pengalaman hebat, tapi harus disadari sekuat-kuatnya seseorang, dia pasti memiliki masa-masa dia rapuh, dia bisa merasa lemah. Nah, saat-saat seperti itu, saudara-saudara, kadang-kadang nasihat, jurus-jurus jitu, kiat-kiat dari orang-orang yang ahli, kadang-kadang tidak diperlukan. Kadang-kadang keberadaan dan kehadiran seseorang sambil duduk dekat, mendengar, itu bisa sudah begitu cukup menghibur seseorang, menguatkan seseorang. Ini kita perlu sadari. Kita tidak bisa ngomong, gue nggak butuh lu, saya tidak butuh kamu. Ada saat-saat tertentu, ada seseorang berada dalam titik kejatuhan. Ya, saudara-saudara. Dia butuh ada orang-orang yang berkata, oke, ini sesuatu yang keliru, mari kita bangkit. Ini akan bisa menguatkan seseorang, ini akan bisa memulihkan seseorang daripada saudara-saudara kita mengucilkan dan akhirnya menganggap tidak ada. Saudara-saudara. Seseorang butuh pertolongan untuk ditolong. Ya, tapi kita juga dipanggil untuk menolong orang. Ini human being. Ini cinta. Oh, saudara kehilangan orang-orang yang seperti ini. Dengar nih ya, saudara-saudara. Hidup saudara tidak bermakna. Ya, saudara boleh punya prestasi yang hebat, tapi kalau saudara tidak ada atau tidak bersama dengan orang-orang yang memberikan timbal balik, apakah itu perhatian, penghargaan, empati, pertolongan, cinta. Ya, saudara-saudara dengar nih. Saudara mungkin adalah menjadi orang-orang yang paling malang dalam kehidupan. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, maka patut diduga, next, orang-orang akhirnya jadi takut kesepian, takut kehilangan orang-orang seperti yang mungkin baru saja kita dengar. Kesepian itu bukan cuma seorang diri ya, saudara-saudara. So, ada orang berada dalam sebuah komunitas, tapi dia merasa sepi. Karena kesepian itu perasaan yang timbul bukan hanya karena ketidakhadiran orang-orang di sekitar, namun yang terutama perasaan tertolak, perasaan tidak diperlukan, perasaan tidak berharga. Saya rasa saudara-saudara banyak orang-orang di tengah komunitas, di tengah kumpulan-kumpulan komunitas, apakah itu komunitas rohani di gereja, komunitas kantor, komunitas pertemanan, komunitas hobi tertentu, ada orang-orang yang bisa saja kesepian. Kenapa? Karena beberapa rekan atau sebagian besar rekan merasa bahwa dia nobody sih. Dia nggak berarti apa-apa. Nah, ketika perasaan ini timbul dalam diri seseorang karena perilaku teman-temannya, orang-orang di sekitarnya yang mengatakan ada lu, nggak ada lu, kagak ngaruh. Itu bisa tertangkap dalam hati seseorang. Dia merasa kesepian. Sangat sangat disayangkan, saudara-saudara, bahwa ternyata
di masyarakat kita sekarang, di tengah-tengah kerumunan orang yang semakin banyak, ternyata banyak orang-orang yang merasa kesepian. Dan anehnya orang-orang yang seperti ini bukan memperbaharui kapasitas, ya, namun akhirnya meninggalkan komunitas itu sendiri. Akhirnya dia jadi sendiri. Gue nggak mau kumpul di sini dah, gue nggak tinggalin kelompok ini dah, gue nggak mau pelayanan lagi deh. Gue jadi semakin sendiri. Makanya saudara-saudara, banyak orang tidak bahagia. Banyak orang tidak bahagia. Padahal untuk sukses, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita tuh memerlukan orang-orang di sekitar kita. Baik orang-orang yang tentu mensupport kita, atau yang memberikan kritikan-kritikan yang akhirnya membawa kita untuk maju, forward living, seperti itu. Nah, saudara-saudara, hari ini kita mau coba mengatasi perasaan-perasaan yang tentu ini akan menghalangi kita mencapai yang terbaik. Ya, kita bisa survive di tahun ini. Ya, apa? Next. Ya, Bagaimana mengatasi perasaan-perasaan negatif ini? Ya, ketakutan, nggak ada orang-orang yang dukung, nggak ada orang-orang yang support, ya, akan masa depan yang berkaitan dengan perasaan kesepian dan kesendirian. Yang pertama, saudara-saudara, next. Ini, saudara harus langkah ini yang saudara perlu lakukan. Hari ini saya mau share 2 hal. Bagaimana kita mengatasi ketakutan akan kesendirian, ya, terutama berkaitan dengan masa depan. Karena kita tahu tadi sudah disinggung bahwa untuk meraih yang terbaik, untuk survive, kita tidak bisa dihindari atau kita tidak bisa menempik bahwa kita membutuhkan orang-orang yang support, orang-orang yang mendampingi, orang-orang yang memberikan energi positif, orang-orang yang encourage kita untuk kita bisa survive di masa-masa yang sulit ini. Yang pertama, saudara-saudara, ingat ya, saudara atau saya dan saudara harus memperbaharui paradigma. Paradigma tentang apa? Ingat ya, bahwa kehilangan adalah sesuatu yang lazim. Jadi saudara-saudara, ada orang-orang yang akhirnya takut kehilangan. Ketika kehilangan, dia bisa goyah. Bapak Ibu, saudara-saudara, Juni, Juli, itu masa duka keluarga besar kami. Juni, Juli tahun 2021, itu pandemi virus COVID-19 itu mencapai klimaks di Indonesia. Ya, saudara-saudara, hampir rumah sakit besar itu begitu penuh. Kapasitas ruang-ruang setingkat ICU dipertambah, tapi itu juga tidak memberikan kontribusi yang cukup sehingga pasien-pasien COVID yang parah itu sampai tidak bisa ditampung dan ada di ruangan-ruangan yang tidak semestinya. Ya, di UGD, saudara-saudara, mereka menunggu antrian yang tanpa kepastian. Nunggu tapi tanpa kepastian. Dan itu begitu banyak. Juni, Juli, keluarga besar kami kehilangan 3 orang. Sudah bisa bayangin. Dan itu sesuatu yang menyedihkan. Jadi 2 kakak saya itu kehilangan istri mereka. Dan kakak saya yang tertua udah kehilangan istri, kehilangan anak yang paling sulung. Jadi sungguh luar biasa. Nah, saudara-saudara, ketika akhirnya ada orang-orang tertentu mengalami kehilangan, itu kalau misalnya mereka tidak kuat mental, ya, spiritnya, mereka kolaps, saudara-saudara. Mereka putus asa. Bisa gila loh orang. Ya, kalau misalnya orang kehilangan omanya yang sudah sakit-sakitan, udah tahunan,
ya kita duka. Tapi bisa sangat cepat move on-nya. Tapi kalau misalnya kita kehilangan orang yang kita kasihi, 2 minggu yang lalu masih nonton bareng, masih nyanyi bareng, masih makan mie asui bareng, si ketawa bareng 2 minggu yang lalu. Lalu tiba-tiba tidak ada. Wah, itu tidak mudah. Nah, saudara-saudara, bagaimana mengantisipasinya? Kan orang-orang yang meninggalkan kita kan bisa bukan saja keluarga kan, bisa teman yang memberi empati seorang orang, bisa ada orang-orang yang berada secara finansial yang support kita, bisa saja toh. Padahal orang-orang ini berarti kita butuhkan. Nah, ketika ada orang-orang itu tiba-tiba hilang dalam kehidupan kita, kalau kita ini tidak memiliki paradigma yang benar sesuai dengan kebenaran firman, ya kita bisa kehilangan satu kaki, bisa pincang. Makanya saudara-saudara di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 ayat yang pertama berkata begini, untuk segala sesuatu itu ada masanya. Ya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi saudara-saudara, kalau orang mengerti ini, ya kita lebih siap. Nggak ada sesuatu yang tidak selesai. Sekali lagi ya, saya baca ya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Bisa cepat, bisa lambat. Bisa terprediksi, bisa tiba-tiba. Tapi ketika paradigma kita, iman kita sudah tahu sebelumnya bahwa kita bisa saja kehilangan orang-orang yang kita kasih, maka kita lebih cepat untuk move on. Lebih cepat stabil, lebih cepat menyesuaikan diri. Ya, seperti itu. Nah, ini penting buat kita. Namun ya, saya mulai ada namunnya. Namun ada hal-hal yang kita lakukan dan akhirnya kita kehilangan orang-orang penting, orang-orang khusus, orang-orang yang mensupport kita karena kebodohan kita. Jadi karena kebodohan, bukan karena sesuatu yang lazim. Justru karena sesuatu yang tidak lazim. Next. Amsal 19 ayat 6 bilang begini. Banyak orang mengambil hati orang dermawan. Setiap orang bersahabat dengan si pemberi. Jadi saudara-saudara, si pemberi itu banyak sahabatnya. Coba aja saudara pelit. Pelit terus. Lama-lama saudara ditinggalin orang. Nggak mau neraktir, maunya ditraktir mulu. Ya, kan memberi juga bukan soal neraktir, bukan soal uang. Ya, memberi perhatian, memberi senyuman, memberi kehangatan. Ya, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang ya disukai. Jadi saudara bisa kehilangan orang-orang penting dalam diri saudara kalau saudara akhirnya orang-orang yang tidak suka memberi. Tidak suka memberi waktu, tidak suka memberi dorongan, tidak suka memberi kehangatan, tidak suka tolong orang, tidak suka mengerti orang. Dengar nih saudara-saudara. Ya, saudara kan satu kali akan ditinggalkan orang. Kadang-kadang saudara-saudara kita perlu menerima orang-orang yang mungkin dianggap sudah terhilang. Ada orang-orang gagal. Tapi ketika kita akhirnya bisa memberi waktu, memberi kesempatan, memberi hidup kembali, saudara-saudara, wah, someday ya, kita tuh sedang menabur ya. Orang-orang seperti ini ketika bangkit, ya tidak akan pernah melupakan orang-orang yang pernah mengerti dia, orang-orang yang pernah mengangkat dia.
Saya percaya saudara-saudara firman Tuhan juga kan bilang, oh kita menaruh belas kasihan sama orang-orang yang menderita, orang-orang yang jatuh, orang-orang yang miskin. Kita mengutangi Tuhan. Ya bukan kita nih tukang-tukang klaim, tapi maksudnya Tuhan tuh menghargai sekali orang-orang yang peduli. Jadi jangan kita bodoh. Saat-saat seperti ini, mari jadi orang yang hangat. Jadi orang-orang yang ya peduli. Amsal 22 ayat 11. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Tahu enggak maknanya, saudara-saudara? Saya bawain. Jadi kalau dekat dengan raja, itu kecipatan anggur raja, kecipratan makanan raja. Dekat sama raja ya bisa dikasih proyek. Raja ini bicara tentang orang-orang hebat. Raja ini bicara tentang orang-orang yang berprestasi. Raja ini bicara tentang bos. Ya, raja ini bicara tentang pengusaha-pengusaha keren. Nah, siapa yang dekat dengan mereka, itu mau nggak mau atau akan kecipratan. Tapi siapa yang bisa dekat dengan raja? Alkitab berkata orang yang mencintai kesucian hati. Artinya orang-orang yang memiliki integritas. Orang-orang yang jujur. Gitu. Kalau kita udah kehilangan kejujuran kita, ya kalau kita udah nggak dipercaya di mata orang, mati kita sudah. Saya kasih tahu. Jadi integritas itu begitu penting. Nah, ada banyak orang kehilangan orang-orang yang hebat. Bukan karena sesuatu yang lazim. Tapi karena apa, saudara-saudara? Karena kebodohan kita. Ini. Saya masuk bagian yang kedua. Bagaimana kita bisa mengantisipasi rasa ketakutan kehilangan orang-orang ya berkaitan dengan masa depan. Tadi ada yang lazim, ada yang tidak lazim. Nah, ini yang kedua. Tolong operator diralat itu ya. Ini satu lagi, saya yang salah. Itu yang kedua itu ya. Nah, yang kedua ini maksudnya, ingat nih ya, bagaimana kita bisa mengantisipasi rasa kesepian, kesendirian, takut kehilangan orang-orang di sekitar kita atau pribadi-pribadi yang berarti berkaitan dengan masa depan. Yang kedua, ini saudara-saudara, percayalah ya, ada Bapa di sorga yang menyertai dan tidak pernah meninggalkan saudara. Ya, terima kasih udah dibenerin. Jadi saudara-saudara, walaupun saudara mungkin sudah betul-betul berperilaku yang baik, menjaga hubungan, tapi bisa saja sesuatu yang lazim terjadi, toh. Dan akhirnya kita betul kehilangan mereka. Mungkin mereka pindah, mungkin mereka meninggal nih orang-orang yang ada di dekat kita. Mungkin tiba-tiba mereka punya pergumulan dan akhirnya tidak bisa lagi menolong kita. Ya, banyak hal. Kita bisa kehilangan orang-orang yang berarti dalam hidup kita. Nah, bagaimana ketika hal itu terjadi, ketika sesuatu yang lazim terjadi, bukan karena kebodohan. Ini, saya ingin saudara-saudara mengerti betul hal yang kedua. Percayalah, dengar nih saudara, ada satu pribadi, siapa dia? Bapa kita di sorga, yang menyertai dan, ingat baik-baik, tidak pernah meninggalkan kita, meninggalkan saudara. Saya teringat dengan satu peristiwa ya, waktu Musa mati, saudara-saudara, Tuhan memilih Yosua untuk pimpin. Nah, ketika Tuhan milih Yosua untuk pimpin, ternyata Tuhan lihat Yosua takut. Dari mana kita tahu bahwa
Yosua takut. Bukan cuma takut, dia gentar dari nasihatnya Tuhan, firman Tuhan kepada Yosua. Sampai 3 kali Tuhan ngomong begini, Yos, jangan takut dan gentar. Diulangi lagi, Yosua, ingat, jangan takut dan gentar. Sampai 3 kali. Kalau udah ngomong 3 kali, itu artinya 2. Kalau ada saudara ngomong mesen nih, sampai 3 kali sama orang. Yang pertama, itu orang bodoh. Ya, tell me. Tapi yang kedua, tentu hari ini yang kedua, tentu patut dipercayai ada hal yang penting. Betul toh? Ada hal yang penting. Jadi ketika kita ngulangin ya, jangan lupa ya, nanti kalau ada orang ini, kamu ini ya. Diulangin, jangan lupa ya kalau ada orang ini, itu kan ada sesuatu yang penting. Jadi ketika Tuhan berkata kepada Yosua, Yosua jangan takut dan gentar, jangan kecut dan tawar. Itu memang Yosua takut. Takut menghadapi masa depan. Dan dia punya alasan untuk takut. Yang pertama, saudara-saudara, dia compare dirinya dengan Musa. Ya jelas nggak equal. Saudara-saudara, Musa itu Yosua lihat ya, sepanjang pengetahuannya yang besar, Musa itu melakukan 11 mujizat. Ya, 10 tulah tentu Tuhan yang lakukan ya, tapi dengan perantaraan Musa. Bagaimana Yosua melihat Musa pergunakan tongkatnya, seluruh air jadi darah. Itu kan sesuatu yang adikodrati. Ini sesuatu yang mustahil. Hujan es, ada bala nyamuk dan sebagainya. Kita tahu semua itu ya. Dan itu sesuatu yang aneh dan nggak bisa dilakukan dengan nalar. Dan Yosua tahu itu Musa yang buat. Dan yang paling keren apa, saudara-saudara? Membelah laut. Itu bikin orang Israel gentar sekali. Dan itu dilakukan oleh siapa? Tuhan melalui siapa? Musa. Jadi Yosua berkata, aduh, siapa gue? Kapasitas Musa sebagai orang yang pernah mengecam kehidupan pendidikan di istana, itu juga jadi standarnya Yosua untuk mengukur. Apalagi, saudara. Yosua itu memimpin 2.000 orang Israel yang baik-baik semua. Salah. Orang Israel itu bukan terkenal baik. Orang Israel itu terkenal tegar tengkuk. Apalagi yang membuat Yosua itu punya alasan untuk gentar. Yosua itu bukan cuma bawa 12 orang ya. Tapi 2 juta orang yang tegar tengkuk. Lalu Yosua kan salah seorang dari 12 pengintai yang mengintai orang-orang Kanaan kan. Yosua tuh lihat dengan mata kepala sendiri, bukan diceritain. Jadi penduduk Kanaan tuh tinggi-tinggi. Ya, disebut orang raksasa bukan setinggi pohon kelapa ya. Tinggi-tinggi karena perawakannya memang mungkin 1 kepala atau bahkan 2 kepala lebih tinggi. Ya, misalnya 2,5 meter, 2,20 meter, rata-rata tinggi. Gitu. Dan mereka jago perang. Itu fakta. Jadi Yosua tuh punya alasan untuk gentar. Tapi saudara dengar nih, Tuhan ngomong begini. Yosua 1. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai kamu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, ini bisa saja terjadi atas diri kita, kan? Saudara berada di dalam masa-masa yang tidak mudah. Tapi Tuhan ngomong begini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu.
Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mungkin saya berkata begini, ini kan Yosua, masa nabi-nabi. Boleh. Saya bisa jawab, Bapak Ibu. Next. Ibrani 1 ayat 1. Ya, saudara-saudara, saya baca buat saudara. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang mereka dengan perantara nabi-nabi. Lihat kan, ini kan termasuk zaman Yosua kan, nabi-nabi. Kalau saudara baca ayat 2-nya, maka pada zaman akhir ia berbicara. Artinya gini, Allah yang sama yang berkata kepada Yosua terhadap kegentaran mereka adalah Allah yang juga terus menyertai umatnya. Jadi dia menyertai kita, Allah yang sama. Mazmur 37. Dahulu aku muda, sekarang telah jadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Ini Allah yang menyertai kita. Bapa yang menyertai kita. Next. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari apa, saudara-saudara? Dari awal sampai akhir. Jadi Tuhan itu bahkan menyertai kita. Bahkan sebelum kita dilahirkan. Ketika kita ada di dalam kandungan ibu kita, dia sudah merancang kita. Yesaya, saudara-saudara 49 ayat 15 berkata begini. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Harusnya tidak ya. Ibu masa dia lupain. Tapi ternyata dalam dunia ini, apalagi zaman sekarang ini, banyak ibu-ibu yang brengsek juga. Ya anak nangis, nggak diem-diem, bisa dibanting itu anaknya. Sampai mati. Itu kan peristiwa terjadi. Hamil di luar nikah, anaknya digugurin. Ya, punya anak 5, perempuan semua. Berharap anak yang ke-6 laki-laki. Ternyata anak yang ke-6 perempuan juga. Bisa digugurin tuh. Bisa dicek begitu. Itu kan namanya seorang perempuan bisa melupakan. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anaknya dari kandungannya? Seharusnya tidak. Sekalipun ada, sekalipun dia melupakannya. Bapak ngomong begini, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat aku melukiskan engkau, ini mentato yang melukiskan dalam bahasa aslinya itu tato. Melukis engkau di telapak tangan, nggak bisa hilang. Next. Ya, Bapak itu adalah pribadi yang akan selalu menyertai saudara di masa ini. Saya tidak punya banyak waktu ya, saudara-saudara. Saya lihat waktu terbatas. Tapi mau tidak mau saya sedikit singgung. Siapa sih yang Bapak saudara di sorga itu, Allah saudara itu seperti apa? Satu kali bangsa Israel itu perang sama Aram. Ya. Tapi kalah terus. Jadi strategi-strategi bangsa Aram ini gagal terus. Nah, akhirnya raja curiga ini jangan-jangan ada orang-orang Aram sendiri ini yang jadi pengkhianat. Nah, salah satu orang berhikmat dari orang Aram bilang begini sama raja. Raja, kita ini setia sama raja. Kenapa kita gagal terus? Karena di Israel ada seorang pelihat. Apa itu pelihat? Nabi. Kenapa dia bisa membocorkan? Karena dia seorang nabi Allah. Dialah yang diberitahukan kepada Allah semua strategi-strategi kita, sehingga strategi kita lawan Israel kalah. Lalu Raja Aram ngomong begini, kerahkan seluruh tentara sekuat-kuatnya, sebanyak-banyaknya, tangkap itu nabi. Nah, saya terusin di sini. Maka dikirimkannya lah ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu. Ngapain? Ya tangkap ini nabi. Ketika pelayan, ini pembantu Nabi Elisa, bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah tentara dan kuda kereta ada di sekeliling kota. Banyak banget. Lalu takut nih bujangnya, pembantunya. Dan dia ngomong sama Elisa, celaka tuanku, katanya. Apakah yang kita perbuat?
ngelihat pembantunya takut begini, Elisa ngomong begini. Ya, nggak usah takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Wah, pembantunya kaget. Wah, ini nabi kayaknya belum sarapan nih ngomong begini. Dia lihat tentara begitu banyak, lalu kita bilang yang menyertai kita lebih banyak. Saudara-saudara. Ya, Elisa ngomong bukan pakai ya nalar manusia, tapi dia melihat kacamata iman Allah yang menyertai dia. 17. Lalu berdoalah Elisa. Tuhan, bukalah kiranya mata pembantuku supaya ia dapat melihat. Maka Tuhan membuka mata pembantunya. Sehingga ia melihat, lihat, tampaklah gunung itu yang mengelilingi kota itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Bapak Ibu, saudara-saudara, siapa sih yang menyertai saudara? Mungkin saudara kehilangan orang-orang yang hebat, orang-orang yang berarti. Tapi saudara-saudara nggak usah galau, nggak usah mellow, nggak usah putus asa. Bapak saudara menyertai saudara. Dan Alkitab berkata, kita tidak lihat. Tapi kalau saudara percaya, yang menyertai kita jauh lebih banyak dari segala musuh-musuh kita. Dia Bapa yang memperhatikan saudara. Alkitab berkata, burung-burung di udara dipelihara. Masa kita tidak? Ya. Apakah yang kamu akan makan, minum? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu. Apa bedanya bos tahu dengan Bapa di sorga tahu kebutuhan saudara? Beda lah. Bos mungkin tahu kebutuhan saudara, tapi belum tentu mau tolong. Tapi kalau Bapak tahu, dia pasti mau tolong. Apa bedanya teman saudara tahu kebutuhan saudara dengan Bapak di sorga tahu? Teman saudara tahu kebutuhan saudara, belum tentu mampu. Tapi Bapak di sorga mampu tolong saudara. Terus saudara, next, apa lagi yang bisa kita sisakan? Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihnya dan menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Bapa, menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Orang lihat kita jatuh, tidak peduli, bisa. Tapi kalau Bapak lihat kita lemah, kita mulai menyimpang, dengar nih, Bapak balikin kita. Bapak bisa terima kita kembali. Bapak bisa disiplin kita. Supaya apa? Supaya kita mantap lagi, kita diurapi lagi, kita dipakai Tuhan lagi. Itu Bapak kita yang menyertai kita. Next, yang terakhir. Karena kamu tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi dibongkar, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita, satu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Tapi Allah lah justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan Roh Kudus kepada kita supaya kita dijamin dapat sesuatu dari apa yang disediakan Tuhan. 2 bulan yang lalu saya tutup ya, sebelum kita doa. 2 bulan, 3 bulan yang lalu, mal-mal tuh kan ketat kan. Sekarang udah nggak ketat. Orang yang masuk mal harus diperiksa. Yang nggak punya tiket vaksin, tentu ceknya pakai Peduli Lindungi. Nggak bisa masuk. Dan itu ketat. Sekarang udah mulai kendor, saya lihat. Nah, saudara-saudara. Nah, Tuhan ingetin, kasih ilustrasi ini. Ya, tidak semua orang bisa masuk kerajaan sorga. Saudara. Kecuali ada tiket. Ya, tiket itu Yesus. Jadi saudara-saudara, orang yang nggak punya tiket vaksin nggak bisa masuk. Tapi pertanyaan gini, apakah semua orang yang punya tiket vaksin bisa menikmati semua yang ada di mall? Noodle King, Pepper Lunch, Fish & Co, ya Jeko, dan semuanya. Bisa nggak orang yang udah punya tiket vaksin lalu masuk ke mall, lalu bisa menikmati semuanya? Belum tentu. Yang bisa menikmati itu yang punya duit, punya doe, punya keping. Saudara, kalau nggak punya keping, nggak punya doi, jalan-jalan doang di mall, nonton doang. Saudara, coba-coba tanya sama orang yang makan, Bu, lagi makan apa, Bu? Wah, enak bener tuh. Ya malu-maluin banget. Ke mall cuman nontonin orang, nanyain orang makan. Enak nggak? Enak nggak? Jadi saudara, kita ini bisa masuk surga. Tapi soal kemuliaan, soal apakah kita bisa memerintah,
Soal apakah kita bersama-sama dengan Tuhan, itu tergantung apakah kita selama hidup ini berkarya buat kerajaan sorga. Makanya Tuhan bilang, kumpulkanlah hartamu di sorga. Ini soal keberdampakan. Ada banyak orang jadi Kristen dan berdampak. Dan Tuhan bantu kita itu. Dia menyediakan sorga, dia bantu kita pakai Roh Kudus supaya kita berkarya. Saya berharap renungan firman Tuhan siang hari ini boleh membuat kita optimis. Saudara-saudara, orang boleh tinggalkan kita. Kayak ada satu pribadi yang tidak pernah tinggalkan kita. Bapa kita di sorga. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di sorga, terima kasih buat renungan siang hari ini. Biar kami Tuhan bukan cuma dengar, tapi betul-betul renungkan. Dan terutama kami percaya Roh Kudus akan memberikan kami kekuatan ketika kami punya niat untuk melakukan kehendak Allah. Dalam nama Yesus, amin. Kembali